Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatan S. dari kelas C Teknik Arsitektur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas PowerPoint pada mata pelajaran pengantar arsitektur kota. Pertama, definisi kota. Kota merupakan salah satu tempat kehidupan manusia yang dapat dikatakan paling kompleks, karena perkembangannya dipengaruhi oleh aktivitas pengguna perkotaan dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan hidup. Berkembangnya suatu kota yang tumbuh cepat membutuhkan fasilitas-fasilitas untuk pemenuhan kebutuhan pengunjung tersebut. Berkaitan dengan definisi kota ini, satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa makin besar suatu kota, maka akan semakin kaburlah karakteristik utama yang ada ditinjau dari segi fungsinya. Karena karakteristik utama yang timbul pada awal mula suatu kota akan tergantikan dengan karakteristik yang lain yang lebih modern. Kedua, citra dan lingkungan. Citra dan lingkungan adalah proses dua arah antar pengamat dengan benda yang diamati, atau disebut juga dengan kesan atau persepsi antar pengamat dengan lingkungannya. Salah satu upaya untuk memahami citra lingkungan perkotaan dapat dilakukan dengan cara mengetahui peta mental manusia sebagai pengamat. Peta mental mempersoalkan cara pengamat peroleh, mengorganisasikan, menyimpan, dan mengingat kembali informasi tentang lokasi, jarak, dan susunan dalam lingkungan fisik. Peta mental mempunyai konsep dasar yang disebut dengan imajibilitas. Agar suatu kota dapat dengan mudah dipahami citranya, maka kota tersebut harus mempunyai karakter. Melihat kota dapat memberikan kesan yang khusus, tidak soal seberapa lazim pemandangan itu. Seperti sepotong arsitektur, kota adalah konstruksi di ruang angkasa, tapi dari skala yang luas, hal yang dirasakan hanya dalam rentang waktu yang panjang. Oleh karena itu, desain kota adalah seni duniawi, tetapi jarang juga menggunakan urutan yang dikendalikan dan terbatas dari seni duniawi lain seperti musik. 3. Teori dalam arsitektur kota. Teori figure ground. Teori ini didasarkan pada studi dengan cakupan lahan relatif bangunan sebagai massa padat gambar untuk membuka rongga tanah. Gambar figure ground adalah alat grafis untuk menggambarkan hubungan massa kehampaan dua dimensi abstraksi nasional dalam tampilan rencana yang menjelaskan struktur dan tatanan ruang kota. Berbeda dengan teori figure ground yang didasarkan terutama pada pola padatan dan rongga, tautannya teori usia berasal dari garis yang menghubungkan satu elemen ke elemen yang lainnya. Garis-garis ini dibentuk oleh jalan, jalur pejalan kaki, ruang terbuka linear, atau elemen penghubung lain yang secara fisik menghubungkan bagian dari sebuah kota. Tanggapan terhadap teori ini seringkali mencakup sejarah dan unsur waktu, menggoda untuk meningkatkan kesesuaian antara desain baru dan kondisi yang ditempati teori-teori nilai-nilai sosial dan budaya. Persepsi visual, penggunaan dan kontrol individu atas publik langsung lingkungan sama pentingnya dengan persepsi lingkup dan hubungan lateral. Yang terakhir, hubungan arsitektur dan perkotaan. Hubungan arsitektur dengan perkotaan ini tidak bisa dipisahkan, karena dengan adanya seorang arsitek, mereka mampu menggunakan keahlian dan merancang bangunan untuk mengembangkan wajah perkotaan dan menciptakan kawasan wisata baru dan ruang hijau publik sebagai ruang interaksi sosial. Mungkin sekian dari saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.